Selamat siang siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 SMP Santa Maria Cirebon. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja, sehat walafiat. Jumpa lagi dengan kami Bapak Ibu Guru SMP Santa Maria Cirebon. Pada hari kedua kegiatan PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Pada hari ini ada beberapa kegiatan yang akan kami sajikan melalui YouTube. Di antaranya, yang pertama, belajar lagu-lagu. Yang kedua, bingkai kinerja sekolah. Yang ketiga, berbagi pengalaman dengan Kabra Dominican Learning Program dan Dominican Youth Gathering. Mari kita awali dengan kegiatan belajar lagu-lagu. Selamat mengikuti. Selamat pagi anak-anak. Salam Veritas. Salam Veritas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Selamat berjumpa untuk anak-anak yang terkasih. Selamat datang di SMP Santa Maria Cirebon bagi anak-anak yang kelas 7 yang baru bergabung dengan Sekolah Santa Maria Cirebon. Salam sehat selalu untuk kita semua. Kami, Ibu dan Pak Widi berharap, kami semua, Bapak Suster, Bapak Ibu Guru di sekolah, berharap kita semua dalam kondisi sehat. Menyambut tahun ajaran baru 2020-2021, kita masuki tahun studi kita dengan penuh semangat. Perkenalkan terlebih dahulu, Saya Widianto. saya Gabriela Mojuna. Kami di sini akan mengajak anak-anak semua untuk belajar Bernyanyi di Beberapa. Sekolah Santa Maria. Kita mau belajar lagu-lagu yang akan kita gunakan supaya kita lebih kenal tentang sekolah kita dan kita juga bisa lebih mencintai sekolah kita. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar apa, Bu Junan? Kita akan belajar lagu Mars Sekolah Dominikan Indonesia ya Pak Widi ya. Ya, sekolah lagu ini adalah lagu wajib bagi sekolah-sekolah Betul. di bawah naungan Yayasan Yayasan Santo Santo Dominikus Dominikus di Indonesia. Selamat berlatih. Ya, mari kita berlatih bersama. Kami putra-putri Santo Dominikus, insan muda harapan masa depan bangsa, berpadu padan
bagus. Bagaimana Pak Widi kalau kita latihan lagi? Memang harus latihan lagi Bu, masa satu kali. Anak-anak, kita coba lagi ya. Kita coba latihan lagi lagu ini. Supaya lebih, kalau kita lebih fasih kan lebih menghayati gitu ya Pak Widi ya? Ya, Nah, setidaknya bisa bukan hanya menghafal ya, Ya. jangan jadi Tapi sudah menghayati. Membawakannya juga pasti lebih dengan penuh Semangat. Nah. Ya. Tetap semangat anak-anak. Mari Mari kita kita latihan. berlatih lagi. Kami putra putri Santo Dominikus, insan muda harapan masa depan bangsa, tertanpa dan junjung tinggi veritas, menjawab panggilan Tuhan, menuju pribadi, untuk jaga cita kebenaran. Santo Dominikus, arah hidup dan teladan kita. Tuhan sendiri, pusat hidup sumber kebenaran. Maria Bunda, kebenaran pembimbing kami. Kami putra putri Santo Dominikus, selalu belajar terus menerus untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam kegembiraan dan kesaudaraan. Maju berjuang dengan compassion yang nyata, dalam bela rasa, bela bangsa dan bela cinta. Veritas, veritas teguh berpegang veritas. Veritas, veritas teguh berpegang veritas. Demikianlah kalian sudah mempelajari lagu-lagu bersama Bapak Widiarto dan Ibu Gabriela Ngojunlan. Untuk acara berikutnya yaitu Bingkai Kinerja Sekolah akan disampaikan oleh Suster Martina OP dan Ibu Cecilia Eri. Selamat mengikuti. Selamat pagi anak-anak. Salam pentas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Perkenalkan, nama saya Suster Martina OP. Biasa dipanggil Suster Martina. Di sebelah saya Ibu Eri Sabtawati yang biasa dipanggil dengan Ibu Eri. Suster, pagi ini kita mau kenalkan apa Suster? menjelaskan tentang bingkai kinerja sekolah Dominikan. Oke, apa itu bingkai sekolah Dominikan? Silahkan Suster. Ya, akan kita lihat satu persatu. Oke. Bingkai kinerja sekolah Dominikan. Kita masuk tahun ajaran 2020-2021 dengan tema tahun pembelajar atau tahun studi. Namun sebelumnya kita harus melihat tahun-tahun sebelumnya karena saling berkesinambungan, saling menyatu satu sama lain. Pertama, tahun 2014, tahun 2015 dengan tema tahun kedisiplinan dan tahun kebersihan. Tahun ajaran 2015-2016 dengan tema tahun utuh. Tahun ajaran 2016-2017 dengan tema tahun cerdas.
tahun ajaran 2017-2018 dengan tema Tahun Kontemplasi. Tahun 2018-2019 dengan tema Tahun Cinta Kebenaran. Dan tahun 2019-2020 dengan tema Tahun Pewarta. Sekarang kita lihat ciri-ciri dari setiap tema. Ciri-ciri tahun kedisiplinan dan kebersihan. Pertama, mampu menjadi pribadi yang disiplin. Disiplin dalam hidup. Dalam hal ini mulai dari diri sendiri. Disiplin berbicara, disiplin waktu. Itu kita mulai dari diri sendiri. Disiplin dalam bangun tidur, disiplin belajar, disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugas. Itu mulai dari diri sendiri. Kedua, mampu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Setiap tugas yang diberikan itu kita harus bertanggung jawab. Tanggung jawab dari pribadi kita masing-masing. Seragam yang kita gunakan, kita pulang sekolah, langsung kita tempatkan di tempat yang sesuai. Bukan untuk diberesin oleh papi mami, tetapi kita sendiri yang membereskan. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita yang sederhana. Ciri yang ketiga, berperilaku hidup bersih. Di sini mulai dari diri sendiri, bersih badan, bersih tubuh, juga bersih batin, bersih hati, bersih budi atau pikiran kita. Jika kita bersih tubuh tapi batin kita tidak bersih, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang emosional. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang suka berpikir negatif terhadap orang lain. Maka di sini kita belajar hidup bersih mulai dari diri sendiri. Itu ya bersih badan, bersih tubuh, tapi juga harus bersih batin, bersih hati dan bersih budi. Yang berikut ciri-ciri tahun utuh. Yang pertama, menerima diri sendiri dan bersahabat dengan alam. Untuk ciri ini, yang pertama, mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Maksudnya di sini adalah pertama, kita tahu dulu kelebihan diri kita. Oh, ternyata saya itu bisa menulis, mencipta, dan membacakan puisi. Oh, ternyata saya itu bisa menyanyi, menari, dance. Oh, ternyata saya juga bisa basket. Nah, itu kita harus kenal, kita harus tahu, kemudian kita kembangkan kemampuan potensi kita diri itu. Tetapi kelebihan lain itu juga bisa. Oh, ternyata saya itu kelebihan di bidang lain, yaitu saya selalu bersyukur, saya selalu berterima kasih kepada Tuhan, saya selalu berterima kasih kepada papa mama jika memberikan sesuatu, dan saya juga selalu minta maaf, rela atau dengan senang hati minta maaf jika saya melakukan kesalahan. Itu juga sebuah kelebihan. Kita juga mampu mengenal kekurangan diri kita. Nah, misalnya saya tuh malas bangun pagi. Nah, kita sadari itu, kemudian kita berusaha mengurangi itu. Yang kedua, mampu berefleksi. Setiap pengalaman yang kita alami itu, baik itu senang, baik itu gembira atau sedih, susah, kita mampu berefleksi itu dan mampu bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, cinta alam. Manusia dengan alam lingkungan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kita harus merawat, memelihara. Contoh konkretnya, jika kita melihat sampah, kalau bisa kita pungut dan buanglah sampah itu pada tempatnya sesuai jenisnya. Kemudian bela rasa, bela cipta untuk diri sendiri, sesama dan alam. Kita kalau sudah care dengan lingkungan, dengan orang lain, kita juga peduli.
Kalau kita sudah peduli, kita juga bela cita. Dalam hal ini kita mampu berbuat sesuatu, melakukan sesuatu untuk diri kita dan juga untuk sesama dan juga untuk alam. Yang kedua, bersahabat dengan sesama. Bersahabat dengan sesama ini apa saja ya? Pertama, mengakui keberadaan seseorang sebagai pribadi manusia yang memiliki kebaikan, ketulusan, kejujuran, dan juga memiliki penderitaan. Contoh, temanku. Setidak-tidaknya saya harus mengenal kebaikannya, kelebihannya itu saya harus mengenal. Oh iya, dia ini suka senyum. Dia ini kalau jika mengalami kesalahan, pasti dia selalu minta maaf. Itu adalah kebaikan, kelebihan pada teman kita. Yang kedua, mampu mendengarkan dan bela rasa. Kita mampu mendengarkan dan bela rasa. Yang ketiga, berpikir positif pada orang lain. Ingat ya, harus berpikir positif pada orang lain. Ciri yang ketiga, menjalin relasi dengan struktur sosial masyarakat. Menjalin relasi dengan struktur sosial masyarakat. Itu apa saja? Yang pertama, peka terhadap situasi, mampu menyikapi perubahan zaman. Ya, saat ini kita harus peka dengan situasi yang kita alami, seperti saat ini adalah pandemi COVID-19. Nah, kita tahu situasi itu, maka kita pun perlu menyikapi situasi itu dengan cara pakai masker jika kita keluar rumah, mencuci tangan setiap melakukan sesuatu, dan juga menjaga jarak. Itu untuk kesehatan kita. Yang kedua, terlibat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. Contohnya adalah kita perlu berpartisipasi, terlibat di dalam kegiatan di lingkungan kita, misalnya di kegiatan di RT, RW, dan juga keagamaan. Misalnya yang Kristen Katolik mengikuti kegiatan keagamaan, yang Katolik mengikuti misdinar, lektor, lektris, itu juga terlibat secara langsung. Bagi Kristen, mengikuti kegiatan sekolah minggu, kegiatan remaja di gereja, demikian pun agama-agama yang lain. Yang ketiga, mampu membangun jejaring. Jika kita sudah berpartisipasi secara langsung, maka kita pun mampu membangun jejaring itu, kerjasama. Itu adalah ciri-ciri tahun utuh. Yang berikut, ciri-ciri tahun cerdas yang akan dibawakan oleh Bu Eri. Ya. Kita lanjutkan anak-anak, yaitu bingkai kinerja berikutnya, yaitu ciri-ciri tahun cerdas. Apa sih ciri-ciri dari tahun cerdas? Yang pertama, terampil berkomunikasi. Maksudnya apa? Kita bukan hanya terampil berkomunikasi dalam berbicara, tetapi bagaimana kita terampil menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Jadi di sini medsos atau HP yang kita miliki ini digunakan untuk berkomunikasi secara benar, tidak digunakan untuk menyebarkan berita-berita yang kurang baik. Jadi kita harus cerdas dalam menggunakan media komunikasi ini, dan juga kita harus pandai-pandai berkomunikasi dengan gaya yang sopan sebagai seorang pelajar. Yang kedua, kita harus bisa membaca budaya, yaitu dengan membaca buku. Bagaimana caranya? Cara membaca budaya dari buku ini boleh dikatakan akhirnya menjadi kutu buku itu karena rajin membaca. Sehari paling tidak luangkan waktu untuk membaca buku selama 1 jam untuk menambah ilmu. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengekspresikan diri kita dalam tulisan. Maka setelah kita rajin membaca buku-buku, maka kita akan berusaha untuk menuliskan apa yang telah kita pelajari tadi dalam sebuah artikel ataupun novel, ataupun kita akan membuat cerita kehidupan kita. Berikutnya, yang keempat, yaitu mampu berkhotbah melalui
public speaking ataupun jurnalistik dan seni. Nah, mampu berkhotbah itu bukan berarti berkhotbah seperti berkhotbahnya di gereja ataupun di masjid, tetapi apa? Kita mampu tampil di publik, di depan teman-teman kita, mampu berbicara yang lebih baik. Bagaimana mampu kita berbicara ini, kemudian kita tuliskan, kemudian nanti menjadi tulisan itu, tulisan karya kita yang menjadikan sebuah seni yang bisa dinikmati oleh orang lain. Yang kelima, yaitu mengekspresikan diri dalam seni dan budaya. Mengekspresikan diri kita. Apa sih kemampuan kita? Kita boleh ekspresikan di dalam seni, kita boleh ekspresikan di dalam olahraga, kita bisa ekspresikan di dalam dunia acting. Nah, itu namanya ciri-ciri di dalam tahun cerdas ini dituntut anak memiliki kecerdasan dalam menyikapi segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Berikutnya, ciri-ciri tahun kontemplasi. Mungkin dari anak-anak yang berasal dari SD Santa Maria sudah tahu apa yang disebut dengan tahun kontemplasi. Tapi bagi teman-teman atau anak-anak yang berasal dari sekolah lain, mungkin tidak tahu apa itu tahun kontemplasi. Tahun kontemplasi itu memiliki ciri, yaitu yang pertama, pengalaman yang kita serap melalui panca indera. Kemudian dari panca indera itu yang kita miliki, yang kita rasakan, kita dengarkan, kemudian bisa kita buat suatu keheningan, kita renungkan, kemudian kita masukkan dalam hati, kemudian jangan sampai hal-hal yang sudah positif yang kita miliki itu terlepas, kemudian akhirnya kita memperoleh indera yang hal-hal yang negatif. Kita harus berusaha memisahkan yang positif dan negatif. Yang keempat, yaitu menyadari kehadiran Tuhan. Tuhan selalu hadir dalam diri kita, maka kita harus mampu berkontemplasi setiap hari. Tidak usah lama-lama berkontemplasi, cukup misalnya 5 menit setelah bangun tidur atau mau bangun tidur. Apa yang akan saya lakukan pada hari ini? Apa yang telah saya lakukan pada hari ini? Nah, dari kontemplasi tersebut, nanti buah-buah kontemplasi ini bisa kita bagikan, baik itu bagi diri sendiri, bagi teman, ataupun bagi orang lain. Nah, ini yang disebut dengan tahun kontemplasi. Jadi kita diwajibkan untuk selalu bisa mengkontemplasikan diri kita untuk dibagikan kepada orang lain. Suster, silahkan yang lain. Untuk contemplari et contemplata alis tradere, tadi dikatakan berkontemplasi dan melakukan apa yang dikontemplasikan serta membagikan apa yang telah dilaksanakan dalam hidup ini. Kata berkontemplasi di sini, kata lainnya adalah mendengar. Kita bisa dapat informasi dari membaca, mendengar, merasakan. Nah, hal-hal seperti itu kita renungkan. Kita renungkan di hadapan Tuhan. Nah, kita tidak mungkin kita langsung reaktif, tapi sesuatu yang baik itu kita bagikan kepada orang lain, terlebih di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri tahun pewarta. Pertama, memiliki performan bersih dan disiplin. Nah, tadi di awal tadi ada bersih dan disiplinnya. Ini ternyata perlu sekali memiliki performan bersih dan disiplin. Ingat bahwa bersih dan disiplin itu mulai dari diri sendiri. Bersih hati, bersih fisik, bersih budi. Nah, ini semua akan mengarah kepada pribadi-pribadi yang bersih. Kedua, gaya hidup kontemplatif, berbicara dengan Tuhan dan atau tentang Tuhan. Dalam hal ini kita berbicara yang baik. Tapi dalam hidup kita itu tidak hanya yang baik, tapi kita juga menemukan yang buruk, yang jahat. Tapi tidak mungkin kita akan menyampaikan itu kepada orang lain. Nah, kita mensortir, kita akan memberi yang terbaik. Ketiga,
cinta alam dan lingkungan. Nah, tadi suster katakan bahwa alam lingkungan dengan manusia itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal ini menjadi satu. Maka kita mau tidak mau, kita harus cinta lingkungan, cinta alam. Nah, dalam hal-hal yang sederhana saja. Nah, kita jalan kemanapun, kalau bisa kita membawa botol minum. Botol minum sendiri ya, Suster ya? Iya, botol minum sendiri. Sekolah juga diajarkan, Iya, Suster ya. iya. Kita kalau bawa bekal harus bawa tepak makan Tepak sendiri. Iya, tepak makan sendiri. Nah, oleh karena itu, kita di sekolah itu sudah menjadi kebiasaan ada yang plastik kita kurangi. Ya. Plastik kita kurangi. Nah, oleh karena itu, ya tadi membawa botol minum sendiri. Nah, itu salah satu contoh konkret yang kecil yang sederhana. Nah, itu yang kita lakukan. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian samping itu juga mungkin di rumah kalau ada tanaman, kita juga ya menyiram tanaman tersebut. Kalau bisa merawat, memeliharanya menjadi sebuah taman yang indah. Karena itu sangat berkontribusi sekali untuk kita semua. Ya, untuk menjaga lingkungan agar tetap hijau, gitu ya, Suster ya. Dan juga untuk menghasilkan oksigen. Betul. Yang ketiga, komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dalam hal ini adalah kita sudah latih dan berani membuat renungan. Ya. Bisa juga berkhotbah, bisa mengajar, bisa memberi nasihat, bisa memberikan instruksi dan lain-lain yang selalu meluap dari hati. Ya, kita menjadi YouTuber. Instruksi itu ingat ya, Suster ya, tidak memberi perintah maksudnya, tapi instruksi bagaimana cara kita memberikan yang terbaik, memberikan contoh-contoh yang terbaik, memberikan pendapat. Ya, gitu yang terbaik ya, Suster ya. Ya. Ini luapan dari hati, tapi itu luapan dari hati yang positif. Yang positif. Dan kita juga berani memposting Ya. renungan atau memposting kata-kata bijak yang kita temukan itu melalui Instagram atau melalui medsos kita. Tapi yang baik ya. Yang berikut, hidup berbela rasa, mampu berkorban, hening, mencintai hidup, mampu bersaudara dan berteman dan juga beriman. Nah, kita peduli dengan orang lain. Di kita juga rela berkorban untuk orang lain. Jika kita mengalami kesulitan, kita juga mampu bertahan. Nah, kita juga bisa menciptakan hati budi yang hening. Tidak harus selalu reaktif. Kalau menemukan ini, membaca sesuatu yang negatif langsung reaktif. Jadi Itu kita tidak seperti itu. Ya, kita kembali ke diri kita melihat dulu, harus kontemplasi, merenung dulu, sehingga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang reaktif. Kita juga mencintai hidup. Mencintai hidup ini mulai dari diri kita sendiri, dari diri kita sendiri. Mampu bersaudara dan berteman dengan orang lain, dan juga jangan lupa beriman. Oke, itu adik-adik semua, bagaimana bingkai kinerja yang telah tersusun dengan sedemikian rupa dapat kita jalankan di sekolah Santa Maria ini. Kami percaya adik-adik sekolah Santa Maria ini akan memperoleh hal-hal yang secara positif bisa memproses kedewasaan adik-adik semua atau anak-anak sekolah semua. Anak-anak, itulah gambaran mengenai bingkai kinerja sekolah Dominikan yang akan membentuk pribadi-pribadi yang utuh, cerdas, memiliki jiwa pembelajar, dan jiwa yang selalu bersyukur kepada Tuhan atas setiap pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Itu Suster? Ya. Kita berikan selamat datang kepada peserta didik di SMP Santa Maria. Selamat berproses. Semoga bingkai kinerja ini akan menambah pengalaman anak-anak dalam proses di sekolah Santa Maria. Kita pamit dulu, Suster, sampai di sini. Terima kasih.
Bagaimana? Sudah memahami materi bingkai kinerja sekolah? Semoga kalian lebih memahami bagaimana bingkai kinerja di sekolah SMP Santa Maria Cirebon. Untuk berikutnya yaitu berbagi pengalaman dengan Kabra Dominican Learning Program dan Dominican Youth Gathering yang akan disampaikan oleh Bapak Erwin dan Bapak Niko. Selamat mengikuti. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke anak-anak, perkenalkan dulu ya. Saya Pak Erwin dan Saya Pak Niko. Ya. Pak Erwin ini adalah sebagai guru. IPS. Oh, IPS, kelas kelas 9. Terus Pak Niko? saya guru apa Pak Erwin? Guru BK. Kelas berapa sih saya ngajar? Kelas 7, 8, 9. Aduh, banyak Siapa banget. yang mau berkonsultasi? Aduh. Silahkan dengan Pak Niko. Iya. Care banget. Ya. Pak Erwin juga kan? Ya. Gimana Pak Erwin? Baik. Baik ya, kita tos dulu Pak. Dulu. Nggak boleh Pak. Kan kemana-mana? Ya. kita apa? Mau membagikan apa? pengalaman. Pengalaman tentang Yang pertama adalah pengalaman tentang CDC Learning Program. itu apa Pak Erwin? Nanti akan saya kasih tahu. Oh iya. Kalau sekarang berarti nggak surprise dong? Oh enggak surprise. Terus apa lagi? Nanti ada juga kegiatan DYG, Dominican Youth Gathering. Oh, Itu foto juga berarti kan? ini Ya. ya? Dari cabang-cabang yang lain ya? Ya, pastinya. Oh iya iya. Kalian juga harus tahu supaya nanti kalian mengetahui kegiatan apa saja yang ada di SMP Santa Maria dan yang merupakan gabungan seperti itu. Ada lagi nggak Pak? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi, udah ya? Cuma itu aja. Oh, itu dulu. Itu dulu. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya masih banyak lagi ya? Masih banyak lagi tapi itu dulu lah supaya teman-teman yang lain juga mengetahui. Syukur-syukur nanti bisa mengikuti 2 kegiatan yang keren-keren. Gitu. Hai, apa kabar kalian? Oh baik dong. Kali ini saya mau bagi pengalaman buat kalian semua. Pengalaman apa nih Pak Erwin? Nah, pengen tahu kan? Iya sih. Apa ya? Kami akan bagi pengalaman tentang program CDC Learning Program. Itu namanya. CDC Learning Program. Itu Iya. apa sih Pak Erwin? Nah, pengen tahu kan? Ya pengen, kan? Nah, pengen banget saya malah tahu Pak Erwin. itu adalah program pembelajaran dan pertukaran pelajar dengan mengunjungi sekolah Dominikan yang ada di kota Adelaide. Tahu nggak Adelaide di mana? Amerika bukan sih Pak Erwin? Bukan. Oh, bukan ya? Di mana Di itu, mana? Pak Itu ada di Australia. Oh, Tepatnya Australia. Australia bagian selatan. Waduh, dingin dong Pak Erwin ya. Wah, dingin banget ya di sana ya. Nah, tepatnya juga di Cabra Dominican College. Ya, sering disingkat dengan CDC. Waduh. Maka program ini dinamakan CDC Learning Program. Program ya. Iya. CDC Learning Program. Iya. Aduh, berarti saya harus Keren nggak? Keren nggak? keren dong. Berarti saya harus bisa bahasa Inggris dengan lancar dong Pak Erwin. Itu pasti. Dan di situ pembelajaran kita bukan hanya dengan bahasa Inggris, tapi budaya juga dipelajari. Waduh, berarti saya mau Budaya belajar orang nih, sana Pak Erwin. seperti apa gitu ya. Oke. Terus apa lagi Pak Erwin? Tujuannya apa Pak Erwin? Nah, tujuannya nih. Tujuannya adalah untuk lebih membuka pikiran kita. Open mind. Open mind. Iya, Oke. buka pikiran sebagai pelajar Dominikan, ya Oke. kan seperti itu kan. Lalu juga memperbarui semangat Santo Dominikus. Oke. Mengapa? Karena di Cabra Dominican College Mm-mm. itu juga adalah sekolah Dominikan. Oh, yang di luar negeri ya, Pak? Iya, Ini ya? sama dengan sekolah di yayasan kita Oh ini. iya. Jadi iya. meskipun berbeda Negara. negara, tetapi semangatnya sama. Sama ya, Pak Erwin? Yaitu semangat Santo Dominikus. Nah, Oke. itu kita perbarui. Terus tujuannya apa lagi nih Pak Erwin? Belajar disiplin dan kita juga diajak untuk menghargai perbedaan. Waduh, ini bagus sekali ya Pak Erwin ya berarti ya. Nah, Di keren kan? tengah
carut marut kayak gini kita Wah, bisa belajar kayak gini ya Pak Erwin ya? pastinya, Oke. gitu kan. Heeh. Nah, tahu nggak CDC Learning Program ini sudah dilaksanakan 3 kali loh. 3 kali. Iya, ini angkatan yang ketiga kemarin itu tahun 2019. Nah, dan diikuti oleh 25 siswa. Ya. Banyak ya. Banyak Pak Erwin ya. Dari pelajar Dominikan di Cirebon, Heeh. Purwokerto, Yogyakarta. Nah, hanya 3 itu. Heeh. Harusnya ada Cimahi, tapi Iya. waktu itu Cimahi tidak ikut. Oh, iya. Ya, sayang sekali itu ya, seperti itu. Nah, lalu pengen tahu nggak ceritanya kita di sana tuh ngapain aja gitu? Pengen sih Pak, tapi sebelumnya yang berangkat tuh tingkat apa sih Pak? SD, Oh, SMP iya. atau SMA sih Pak? Peserta CDC Learning Program ini adalah dari tingkat SMP dan SMA. Oh, jadi cuma Iya. SMP dan SMA Iya. doang, Pak ya? Nah, kalian ini kan anak-anak SMP punya kesempatan. Oh, iya, iya. Gitu Pak Niko, Oke. itu anak-anak SMP kita ini Iya. punya kesempatan besar untuk mengikuti Program ini ya Pak program Erwin? ini Oke. gitu. Terus selanjutnya Gitu apa ya. Pak Erwin? Nah, saya mau cerita nih. Cerita tentang di sana apa nih? ngapain aja gitu. Wah, ini saya pengen tahu nih Pak Erwin. Nah, di sana itu kita ya banyak pengalaman Pak. Kita diajak untuk saling berbagi pengalaman gitu ya. Berbagi pengalamannya seperti apa sih? Banyak. Ya. Kita di satu kelas itu dihadapkan dengan siswa dari sana Pak. Iya. Wah, kita satu meja, kita ngobrol, kita melukis Oh, teman kita masing-masing. Waduh. Wah, mereka melukis kita melukis mereka sambil cerita ya tentang hobi mereka. Nah, itu kan saling berbagi. Berarti saya juga bisa ngelukis Pak Erwin dong? Oh, bisa, Oh, ya. ya kan. Tapi kalau nggak syaratnya sama kesana dulu gitu. Tapi kalau nggak sama gimana Pak? Hah? Memang ketika hasilnya itu memang tidak sempurna. Ada yang menggambarnya tidak sesempurna kita menggambar wajah, tapi itulah kesempatan kita untuk minta maaf. Oh iya, Iya, iya. kan? Refleksi apa Iya, Erwin ya? refleksi. Oh. Bahwa kita itu tidak sempurna, kita menggambar di situ, saling ngobrol dan menggambar diri kita. Menggambar maksudnya bukan diri kita ya, tapi menggambar orang lain Iya. seperti itu. Terus apa lagi Pak Erwin? Nah, selain itu di sana kita diajak juga untuk membuat kue khas negara Australia. Namanya apa coba? Bukan nggak? apem ya, bukan. Serabi kali Pak? Bukan, Dana nggak ada serabi ya. Di Apa? sana itu disebut dengan Pak Niko udah pernah makan namanya pie belum? Kalian udah pernah makan kue pie belum? Saya kalau Pak nggak tahu Pak Erwin. Hah? Tulisannya tuh saya taunya piye sih Pak. Nah iya, pie itu bagaimana? Kan kalau bahasa Oh, Jawa iya. begitu. Ini pie ya, pie. Oh, dibacanya pie. Pie ya. Oh. Namanya Australian pie. Oh gitu. Wah, di sana itu di sekolah sana itu ya di ruang tata boganya lengkap sekali. Waduh. Ya. Jadi pengen Kita kesana. bisa makan apa aja di sana, masak apa aja, bahan-bahannya lengkap dan higienis. Gudeg ada nggak di sana Pak Erwin? Ya kalau mau dibawa bahan-bahannya bisa ke sana. Oh, bisa ya. Gitu ya. Oke, Kita oke, bisa oke. buat apa saja di sana, tapi kebetulan kemarin itu kita buatnya pie Australia atau Australian pie. Berarti kalau orang Jawa ngomong Australian piye ya Pak Erwin? Iya, Australian pie gitu ya. Wah, Niko ini bisa aja Iya, ya. Pak Erwin gitu. sih lucu sih. Nah, Oke, ada lagi nih. Kita juga diajak berdiskusi pelajar di sana, ya, tentang pelajaran, metode, dan juga dapat sesuatu yang baru Pak di sana. Apa tuh Pak? Nah, contoh misalnya kita di sana itu ya bisa melihat sekolah-sekolah yang lainnya, ya. Lalu juga bisa melihat juga metode belajarnya seperti apa di sana. Nah, apakah dengan menggunakan diskusi kelompok? Di sana itu jarang guru itu mengajar pakai penjelasan manual, Pak. Oh, berarti Nah, guru sudah enak ya Pak ya? iya, dia langsung karena di sana sudah terkoneksi dengan internet, maka semuanya serba internet di sana. Waduh, Dan jaringan kuat setiap- ya Pak ya? Dan setiap anak membawa laptop. Waduh, Ya, pasti dia bawanya laptop ya. Setiap anak tuh tidak ada yang bawa laptop. Buku itu jarang, Pak. Woi. Tapi laptop yang mereka bawa. berarti mereka gitu. sangat ini ya? Apa? Hmm. Green apa? Go green. Go green. Iya, ya. kan nggak pakai kertas. Nggak pakai kertas ya, sangat mencintai lingkungan dan
Dan kita bisa meniru dong ya, Pak dan Erwin. memang di sana betul Pak Niko. Mm-mm. Di sana itu orang di sana itu sangat menghargai lingkungan. Pohon aja dipelihara, Iya, iya. dirawat, Disayang-sayang ya Pak Erwin. disayang-sayang, ya kan, Mm-mm. tidak dicoret-coret, Mm-mm. tidak ditebang. Nah, di sana itu Iya. sangat Go perhatian green. sekali dengan dengan go green ya? lingkungannya. Go green apa green screen? Ya, go green dong, masa green screen ya. Nah, terakhir kita juga belum terakhir ini, belum terakhir. Oh belum ya? Masih Belum. banyak ini Masih ya. banyak ya? Masih banyak. Oke. Kita punya kesempatan juga misa di gereja katedral yang ada di kota Adelaide. Adelaide. Katedralnya itu bagus seperti kastil. Wih, Nah, berarti ya. kayak Eropa gitu ya Nah, Pak? Erwin? kayak Eropa. Oh, Ya cuman di sini kita ada foto kastilnya. dalamnya saja, Oh, Pak. dalamnya saja. Luarnya soalnya ada foto saya malu. Baru kan kelihatan ganteng. Ya. Oke. Dan juga ada lagi, Pak. Apa nih Pak? Ya, kita juga diajak rekreasi bersama ke Central Market. Oh. Salah satu pusat perbelanjaan populer yang ada di kota Adelaide. Berarti shopping dong Pak Erwin. Pastinya ya. Kita juga berkesempatan menyaksikan pertunjukan gamelan. Gamelan? Iya, Yang main bule-bule Pak Erwin? yang main orang sana semua, Pak. Oh. Mahasiswa dari Flinders University. Aduh. Dari Ya. budaya lain aja Iya. mau belajar budaya Dan kita yang ya, Pak saya heran, Pak, mereka itu fasih dalam bermain gamelannya. Pak Erwin bisa gamelan nggak? Saya aja belum bisa, Oh. Pak. Gitu ya. Kok gitu sih Pak? Nah. Ya sama dong. Sama gitu kan ya. Padahal Pak Iya. Niko orang Jawa harusnya fasih gamelannya harusnya ya. Saya cuma fasih ngomongnya aja Pak. fasih ngomongnya, Heeh. suka lagunya mungkin Suka, ya. Tapi suka. mainnya perlu belajar lagi Iya. gitu. Karena nggak punya alatnya Pak. Ya, oke. Kita lanjut ya, Pak ya. Sok. Dan anak-anak ya. Pasti kalian bertanya juga ya, nginepnya di mana? Pengen tahu nggak nginepnya di mana? Saya nebak deh Pak Erwin. Di mana? Hotel. Bukan. Di mana Pak Erwin? Kita Di- tidak menginap di hotel. Ini. Di mana ya? Di sekolah. Iya, di sekolahnya. Bukan. Emang kita mau persami? Perkemahan Sabtu Minggu? Enggak. Oh, jangan-jangan buat tenda lagi. Bukan. Oh, enggak. Terus di mana dong? Kita tinggal di home parents kita masing-masing yang sudah ditunjuk oleh sekolah di sana. Oh, gitu. Kita bisa tinggal dengan keluarga murid-murid yang ada di sana. Ya. Kan asik tuh ya kita. Wah. Kalau berarti saya ngasumsikan gini dong Pak Erwin. Itu kayak live in ya? Ya, Iya. Hampir kayak live in ya. kayak live in seperti itu ya. Oke, lanjut Pak Erwin. Nah, itu saja sih ceritanya Oh, iya. gitu ya. Terus harapan-harapannya Pak Erwin gimana? Nah, sebenarnya harapan saya Bukan itu- harapan Pak Erwin sih, sebenarnya Iya. harapan kita semua. Iya, harapan kita, Pak Niko, saya dan guru-guru yang lain, kalian itu terlibat dalam kegiatan CDC Learning Program ini. Oh iya ya Pak Itu. Erwin. Karena sangat menarik sekali Iya, ya, Pak Erwin. karena sangat menarik dan Mm-mm. tidak akan ada gantinya deh pengalaman ini. Iya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Nggak akan terlupakan ya Pak Dan Erwin. perubahan, tapi ada satu syaratnya, Pak. Apa? Ya. Satu syarat utamanya nih, syarat utamanya. Apa tuh Pak Erwin? Harus bisa fasih berbahasa Inggris. Nanti Coba- kalau nggak bisa berbahasa Inggris, gimana dong di sana? Oh iya ya. Nah. Coba kita ngomong bahasa Inggris ya Pak. Hah? Hai, Hai, how are you? fine. Oh ya. Oh kita bisa sih Pak Oh, Erwin. bisa, cuma sebatas itu. Ya, masa Berarti kita bisa ngomongnya berangkat begitu dong. aja kan begitu. Ya nggak apa-apa. Tapi Yang penting bisa. Jangan bisa. takut juga. Iya. Orang di sana tidak akan ngebully kita Iya. kalau kita nggak bisa bahasa Inggris di sana. Maklum. Maklum, mereka memaklumi dan Iya. mereka itu juga ya akan memberikan pelajaran yang baik. Misalnya, Iya. maksudnya membenahi bahasa kita di sana gitu ya. Berarti udah nih Pak Erwin kita ngobrolnya ya. Ya udahlah itu Ya, aja cukupan untuk saja ya. kalian ya. Sekian dulu cerita dari kami. Oh ya, setelah ini ada cerita lain nih tentang kegiatan lainnya di SMP Santa Maria ya Pak Oke. Niko ya. Biar Jadi penasaran. jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Oke? Terima Oke, kasih. terima kasih. Halo Pak Erwin. Halo Pak Niko. Oke, kembali lagi bersama kita ya, Pak Erwin, ya. Yoi.
Kita mau ngapain lagi nih Pak Erwin? Tadi kan udah cerita tentang CDC. CDC Learning Program ya. Oh iya, Sekarang CDC Learning Program ya. kita akan menjelaskan ada satu lagi nih Pak Niko, Apa itu, Pak kegiatan Erwin? yang meliputi seluruh sekolah-sekolah di Yayasan Santo Dominikus. Oh, Ya, itu ada gitu. Cirebon, pesertanya dari Yogyakarta ada, dari Cimahi ada, tuan dari rumah Purwokerto ada. Nah, kebetulan tahun kemarin itu Tuan rumah ya? tuan Cimahi rumahnya ya? Cimahi Oh, ya, oke. yang kemarin baru kita ikutin. Kita lanjut aja tuh Pak Erwin? Lanjut. Oke. Ya, tadi seperti yang tadi saya bilang, kegiatan kita adalah Dominican Youth Gathering. DYG ya Pak? Ya, DYG. Apa? Itu adalah kegiatan bersama. Ya, yang diikuti siswa-siswa dari sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Santo Dominikus. Oh gitu. Ya, dari Cimahi ada, dari Cirebon ada, Hmm. Purwokerto ada, Rawasenang. Rawasenang tahu nggak di mana? Rawasenang? Manggung dong. Iya, ya, pastinya ya. Yogyakarta. Nah, itu Saya boleh sebutin sekolahnya nggak Pak? boleh. Di Cimahi ada sekolah apa, Pak Niko? SD Santo Yusuf Pak Erwin. Terus, SD Santa Maria. ya, lalu, SMP Santo Mikael. ya, Benar semua ya? benar. Cirebon, SD Santa Maria. ya. SMP Santa Maria. Nah, kita ini SMP Santa Maria. Terus Lalu SMA Santa SMA Maria. Santa Maria, ya. Satu Pak Satu, Erwin. ya. Nah, terus Selanjutnya dari Purwokerto, Pak Niko. SD Santo Yosef. Ya, SD Santa Maria Santa juga. Maria Pak juga. Erwin. Ya, lalu SMP-nya ikut nggak? SMP ini Susteran. Susteran Purwokerto. Dari Rawasenang, Temanggung. Ini ada saudara kita SD? dari Rawasenang, SD Fatima. Nah, hanya SD saja ya di sana ya. Iya. Dari Yogyakarta. Wah, ini lumayan banyak nih Pak Nah. Erwin. SD Johannes Bosco. Ya. SMP Johannes Oh, Bosco. waduh. SMK Dominikus Wonosari. Sama SMA-nya juga ada Pak Erwin. SMA Dominikus Dan Wonosari. ini seragamnya mereka tuh hampir sama sebenarnya Iya. Pak. Seragam Dominikannya hampir sama mereka itu. Karena sekolah-sekolah Dominikan itu seragamnya pasti kotak-kotak gitu ya, tapi hampir Kotak-kotak sama. putih ya, Iya, Pak? hampir sama. Motifnya hampir sama. Next. Oke. Ya. Tujuannya Pak Erwin? Nah, tujuannya adalah dari kegiatan DYG ini adalah yang pertama membuka pikiran para pelajar Dominikan untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan tuh Pak Niko. Oh, begitu ya, Pak Iya. Erwin. Oke. Kita kan diciptakan berbeda-beda ya, tetapi kita diminta untuk menghargai sama, kan begitu. Iya. Toleransi. Toleransi. Iya. Lalu yang kedua, memupuk kebersamaan dalam semangat persaudaraan sejati sebagai keluarga Dominikan. Itu yang kedua tujuan Iya, kita ya, Pak, ya. Oh, kita kan ada sekolah-sekolah berbeda-beda nih. Wah, kita tuh Iya. ternyata di Cimahi juga punya saudara. Ya, SMP Santo Mikael misalnya. Di Purwokerto kita punya saudara, SMP Susteran. Di Yogyakarta kita punya saudara, Rawasenang SMP juga saudara, ya, Johannes Pak. Bosco, di Rawasenang juga. Iya. Nah, itu memupuk kebersamaan bahwa kita itu ya satu keluarga, tuh Pak Niko, seperti Iya. itu. Terus apa lagi? Yang ketiga adalah menerapkan semangat Santo Dominikus dalam kehidupan sehari-hari. Ada semangat bela rasa, semangat belajar, ya kan belajar, seperti itu kan. Iya. Semangat apa lagi Pak Niko? Aduh, saya lupa ya Pak Erwin. Coba sebutin lagi dong Pak Erwin. Ya, semangat belajar, semangat bela rasa, demokrasi, memulai dari apa yang ada, kegembiraan. Apa lagi? Lupa ya Pak Erwin saya tuh. Ayo dong Pak Erwin, sebutin lagi dong. Apa lagi ya? Satu lagi Kan ada apa? lagunya tuh Pak Erwin. Hah? Apa? Ada Memulai Nah, dari apa Memulai yang ada. dari yang ada. Apa yang ada kita mulai gitu ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, dalam gambar ini kan tuh kelihatan kan dari semua peserta itu mereka akrab ya. Dalam kegiatan DYG itu kita diajarkan untuk saling memupuk kebersamaan tadi yang tadi saya sampaikan sebagai pelajar Dominikan, apapun agamanya, apapun sukunya, ya, apapun nama sekolahnya tadi kan berbeda-beda, tetapi kita menjadi satu pelajar Dominikan. Lanjut. No, ini gambar. Apa Oh, ini, Pak? gambar si Cinda tuh ya, gitu. Apa ini Pak Erwin? Nah, ini gambar foto ketika anak-anak peserta DYG itu diajak berziarah. Di belakang sekolah Santo Mikael itu ada makam suster-suster yang berjasa sudah ya, Pak Erwin, ya? berjasa dan meninggal dan dimakamkannya di situ, Yang Pak. berjasa untuk kemajuan sekolah-sekolah Dominikan tentunya. Ya. Nah, itu peserta diajak untuk mengenang jasa para suster Dominikan, maka kita
diajak untuk berziarah di situ. Mengenang juga ya Pak. Iya. Next Pak Erwin. Ayo, next. Nah, ini lagi apa Pak Niko? Ini ya saya tahu nih. Makan bareng ini. Nah, mabar. Makan bersama ya. Bersama. Nah, di sini kita diajak untuk saling berbagi. Iya. Kita lihat Pak Niko. Bapak bisa lihat itu makanannya bukan makanannya ya. Orang yang ngambil makanannya baris. Antri. Antri. Itu kita diajak misalnya Diana nih lagi mengambil nasi goreng. Ya mungkin ngambil nasi gorengnya karena banyak yang belum, ya secukupnya saja. Iya. Masih banyak yang Ini juga belum. termasuk semangat Santo Dominik. Iya, betul. Bela rasa. Bela rasa. Iya kan? Kita banyakan ada nasi goreng Persaudaraan juga. sewajan. Iya. Bagaimana kita bisa berbagi supaya yang lainnya bisa kedapatan makan semua. Begitu maksudnya Pak Niko. Nah, itu seperti itu. Sederhana sih sebenarnya, tapi bermakna. Oke. Lanjut. Nah, ini Pak Niko yang tadi kita diajarkan untuk toleransi. Ya, Di dalam kegiatan DYG, kita diajak berkunjung ke tempat-tempat ibadah agama lain. Ada pura, ya, ada pesantren, ya, ada juga vihara. Nah, ini kebetulan kita di foto ini diajak untuk mengunjungi vihara yang ada di Cimahi di sana. Gede ya, Pak? Oh, besar sekali. Ini dekat dengan tempat retret kita itu, Pak, di Pratista. Ya, dingin sekali tempatnya di sana gitu ya. Itu, Pak. Lanjut. Nah, ini yang foto mengunjungi pura, Pak, di sana. Cuman saya waktu itu nggak ada di situ karena saya kebagian yang di pesantren, Pak, gitu kan. Nah, di pura ini saya dapat oleh-oleh gambarnya aja. Nggak apa-apa. Keindahan tuh belum tentu kita harus ke sana, Pak. Iya, tapi yang penting kita ada maknanya, Pak, sana. Lanjut ya? Lanjut, Pak. Oh, terima kasih. Oh, sudah selesai. Begitu penjelasan dari kami tentang kegiatan-kegiatan yang meliputi seluruh anak-anak di sekolah-sekolah Dominikan di Indonesia. Saya berharap dan kami juga Pak Niko dan Pak Erwin juga berharap nanti ketika kalian bersekolah di SMP Santa Maria, kalian bisa mengikuti 2 program itu. Iya. Iya, Pak. Ya, seru sekali karena programnya. Kita. Ya. 2, 3. Oke, Pak Niko, kita sekian dulu ya. Ya, sekian dulu. Sampai jumpa Sampai anak-anak. jumpa. Semoga pandemi ini segera berlalu ya Pak Erin. Amin, Supaya Pak Niko. kita bisa segera Bertemu kembali di sekolah SMP tercinta kita, Santa Maria. Santa Maria, betul. Oke. Oke, semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Sekian dan terima kasih. Oke, bye. Demikianlah rangkaian acara kegiatan PLS hari kedua di SMP Santa Maria Cirebon. Mohon tugas-tugas yang kalian terima hari ini dikerjakan juga dan dikumpulkan hari ini juga. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tuhan memberkati.